Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober.
2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12 dan
pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan,
Pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran.
Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025.
Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak.
Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen.
Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. Hashtag Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang.
Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media
media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN.
Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret.
Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya.
Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April.
Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut.
Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober
tahun 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret.
Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima,
bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran.
Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025.
Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak.
Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen.
Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. Hashtag Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang.
Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media
media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN.
Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret.
Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya.
Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April.
Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut.
Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober.
tahun 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret.
Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima,
bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran.
Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025.
Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak.
Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen.
Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. Hashtag Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang.
Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media
media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN.
Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret.
Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya.
Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April.
Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut.
Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober.
2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12 dan
pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan
Pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran.
Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Fitriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. Hashtag Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025.
Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKP SDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak.
Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakra Khan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen.
Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. Hashtag Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang.
Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media
sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN.
Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag #SaveCASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret.
Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #SaveCASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak. Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan juga #tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain #tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema #CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan, pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai 48,7 triliun rupiah. THR ASN terdiri dari 5 komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 1017 tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April mendatang. Sesuai ketentuan yang berlaku, THR ASN diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan begitu, THR ASN 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret. Bupati Pangandaran Citra Patriami menjadi sorotan setelah tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal waktu kerja ASN saat Ramadan 2025. Citra mengaku memiliki pertimbangan mengapa tak mengikuti arahan Deddy terkait kebijakan tersebut. Diketahui dalam kebijakan baru, jam kerja ASN Senin hingga Kamis dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Namun di Pangandaran, jam kerja ASN berjalan seperti biasanya, di mana ASN masuk pukul 7.30, istirahat pukul 12, dan pulang kerja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Maret. Citra lantas membeberkan alasan tak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan ASN di Kabupaten Pangandaran tetap menggunakan jam kerja seperti biasa karena tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan. Keputusan itu juga hasil musyawarah dengan sejumlah stakeholder lain termasuk Sekda dan BKPSDM Pangandaran. Atas keputusannya itu, Citra kini menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Citra sendiri ternyata kakak dari artis sekaligus penyanyi Cakrakan. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024. Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Citra Patriami juga pernah bekerja sebagai manajer selama 5 tahun di swasta manajemen. Keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 membuat peserta CASN terkejut. #Save CASN 2024 menggema di media sosial lantaran keputusan tersebut dinilai merugikan para peserta CASN. Salah seorang CASN yang mengaku terkejut dengan kebijakan pemerintah ialah Alfiani, warga Yogyakarta. Seharusnya ia mulai bekerja mulai Mei 2025. Namun kebijakan pemerintah membuatnya harus menunda cita-cita sebagai abdi negara. Bahkan ia juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April. Alhasil, ia harus menganggur sampai pelantikan nanti. Kini muncul aksi penolakan terhadap keputusan Kemenpan RB di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN 2024 dan #tolak kebijakan TMT serentak.
Kebijakan tersebut justru dinilai mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Hampir 4.000 netizen merespon hashtag tersebut. Ini terkait pelantikan calon ASN yang katanya akan ditunda begitu pada 1 Oktober 2025 sehingga muncullah aksi penolakan Tribuners. Jadi aksi penolakan keras terhadap keputusan dari Kemenpan RB yang baru akan melantik para calon ASN hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 ini menggema di media sosial. Sementara Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 ini pada Maret 2026 atau masih 1 tahun lagi begitu. Kemudian netizen ini menolak keputusan tersebut dan menunjukkan penolakannya di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan hashtag Save CASN 2024 dan juga hashtag tolak kebijakan TMT serentak. Jadi warganet ini menganggap bahwa kebijakan itu justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Di mana saat ini mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja. Bahkan yang tadinya bekerja juga sudah pada resign begitu ya Tribuners dari perusahaan lamanya karena berpikir bahwa akan dilantik dalam waktu dekat. Ternyata harus ditunda beberapa bulan lagi. Kemudian selain hashtag tolak kebijakan TMT serentak di media sosial X juga menggema hashtag CASN dan hampir 4.000 netizen merespons hashtag tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa keputusan tentang jadwal pelantikan itu mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret, di mana selain itu selama ini terhitung tanggal untuk pengangkatan CPNS atau P3K tidak sama antar instansi satu dengan lainnya. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membantah bahwa pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan P3K ini mundur karena masalah efisiensi anggaran. Jadi katanya bukan karena masalah efisiensi anggaran begitu Tribuners. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perkembangan terbaru soal pencairan THR untuk aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka Idul Fitri 2025. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses menyelesaikan peraturan Presiden atau Perpres untuk THR ASN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret, Sri Mulyani menambahkan pengumuman THR ASN juga akan diumumkan oleh Prabowo. Saat ditanya terkait besaran THR yang akan diterima, bendahara negara tersebut belum bisa menjawab. Sri Mulyani hanya memastikan THR akan cair 100% untuk ASN. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Jumlah ini lebih besar